muslimat rahimakumullah. Terlepas dari itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala min syahri siyam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat mana Allahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama baban min al-ilmi yuntafa'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu kana khairal lahu min umri dunya sab'ata alfi sanatin siyama nahariha wa qiyama layaliha maf'ula ghairu maghdub. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan salat tarawih. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga senantiasa kita semuanya bisa istiqomah menjalankan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagaimana kemarin telah disinggung bahwasanya diwajibkan atas kita berpuasa, diwajibkan atas kita berpuasa itu bukan hanya menahan dahaga, lapar dan minum, tapi seluruh anggota kita, tubuh kita, mata kita, telinga kita, semuanya itu harus belajar berusaha, belajar berpuasa. Kita berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa semuanya, karena menurut para ulama, menurut guru kami yang ada di UIN itu, berpuasa itu seperti belajar, seperti madrasah, seperti sekolah, ya, seperti pendidikan. Kenapa disambungkan ke sana? Karena disinilah kita belajar sabar, ya. Sabar. Kenapa kita harus berpuasa? Oh, ketika melihat orang lain di jalanan, mereka tidak makan, mereka tidak minum, kita itu merasakan bagaimana pedihnya hati kita, bagaimana laparnya diri kita seperti mereka. Itulah yang dicontohkan Rasulullah, itulah yang dicontohkan para alim ulama. Jadi kenapa puasa ini diibaratkan dengan pendidikan, dengan madrasah? Karena di pendidikan itu ya, di dalam penilainya nih, mungkin ada yang mengajar di sini di sekolah, baik SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Di sekolah itu, di pendidikan itu ada penilaian untuk siswa, penilaian untuk kita semuanya yang sekolah. Mana penilaiannya? Di antaranya misalkan ada yang jayyid jidan ataupun ada yang mumtaz dalam bahasa Arab. Apa itu mumtaz? Mumtaz itu adalah sempurna. Nilainya di hadapan Allah itu sangat hebat ya. Nilainya bagus sekali, sempurna. Ada lagi yang nilainya itu jayyid jidan. Jayyid jidan itu bagus sekali ya kalau dalam bahasa Arab. Ada juga yang jayyid itu cukup ya. Ada juga nilainya itu yang hobi. Apa itu hobi? Hobi itu jelek. Ya. Contoh dalam berpuasa, kita itu berpuasa misalkan ya, tetapi dalam puasa ini ada yang nilainya sempurna di hadapan Allah, ada yang nilainya baik, ada yang nilainya cukup, ada yang nilainya jelek. Mana misalkan contohnya yang baik ya, tadi yang super mumtaz itu adalah
puasa anggota dirinya, puasa dirinya, semuanya puasa, berusaha ya, berusaha puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha sabar, berusaha mengambil hikmah dari orang-orang yang tidak makan, yang tidak minum ya. Ada juga yang misalkan cukup, yang lima hanya puasa saja, puasanya hanya misalkan menahan dahaga saja, menahan lapar saja, itu cukup mungkin nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya berusaha ya, meskipun kalau di zaman sekarang itu kita susah mendekati sempurna ya, susah, tapi ya kita berusaha. Karena apa, di zaman sekarang itu kan zaman digital, zaman teknologi, zaman HP, susah gitu ya, tapi kita berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan kita berpuasa, anggaplah puasa ini ya, menurut para ulama ini, menurut para guru, para profesor, anggaplah puasa kita ini adalah puasa yang terakhir. Contoh misalkan ulama-ulama yang meninggal ya, seperti Abu Ya'uji misalnya di Banten, mereka tidak puasa lagi tahun depan karena sudah meninggal. Nah, anggapan kita supaya kita khusyuk berpuasa kita itu, supaya kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, anggaplah bahwa puasa kita ini adalah puasa terakhir, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar berusaha di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satunya selain untuk meningkatkan amaliyah di bulan puasa, para ulama ya, seperti Abu Saman, terus Adi Budaya telah mengajarkan kepada kita, perbanyaklah bacaan Al-Quran. Itulah salah satu untuk menambah kesempurnaan kita ya, minimalnya satu hari itu, kalau para ulama gitu ya, 1 juz, satu hari 1 juz. Kita makan sibuk ngajar, sibuk aktivitas, apalagi ya para bapak-bapak mencari nafkah, ibu-ibu juga sama mengurus anak istrinya ya, kita minimalnya 1 hari 1 lembar ya, 1 hari 1 lembar. Itulah untuk menambah ganjaran kita, kesempurnaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum syahra falyasumhu. Telah ditentukan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran ya, ada nuzulul Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi orang yang benar-benar mencari petunjuk itu. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa ya yang melewati pada bulan itu, maka berpuasalah. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Jadi dijelaskan bahwa untuk menambah ya ganjaran kita, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena tidak bulan Ramadan ini merupakan bulan pertama diturunkannya Al-Quran ya, bulan yang agung ya, bulan yang paling mulia dari beberapa bulan. Makanya kita semuanya ya berusaha untuk mendekatkan diri, terus berusaha untuk menambah kesempurnaan kita dengan membaca Al-Quran. Apa baca Al-Quran? Bacaan Al-Quran itu adalah salah satunya kita bermuhadasah, kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita speaking ya, speaking to Allah, speaking to God gitu ya. Kita itu bermuhadas, bercakap-cakap dengan Allah. Karena firman Allah itu adalah Al-Quran ya. Itu saja mungkinnya. Jadi mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semuanya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin harusnya tadi pagi ya Bu Haji jadi untuk besok kalau misalkan ada waktu, insya Allah kita akan pembelajaran Al-Quran ya, jam 6 itu ya, seperti jam 6 kalau misalkan Ibu ada waktu ya, seharusnya setelah subuh, karena saya juga ada kegiatan di Kobong ya. Insya Allah jam 6 kita insya Allah bisa belajar di sini.
belajar Al-Quran. Insya Allah untuk besok sampai seterusnya kita akan belajar Al-Quran, cara bacaannya, terus makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, tajwidnya, sampai mungkin kalau adik-adik kedepannya tahfizul Qur'annya ya. Mudah-mudahan generasi-generasi ini nanti jadi seorang hafiz dan hafizah gitu ya. Anak bapak ibu semua jadi soleh dan solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mulai besok ya Bu ya. Mohon izin tadi saya tidak bisa karena berhalangan untuk besok itu disehatkan, kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga jadi motivasi untuk kita dalam meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.